Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang perang antara Rusia dan Ukraina yang banyak menyita perhatian dunia. Rusia terus agresif melakukan invasi kepada Ukraina, perang fisik pecah di bumi Ukraina. Tetapi perang psikologi juga membahana di Rusia. Perang Rusia-Ukraina memakan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, baik tentara maupun rakyat sipil. Perang tentunya memunculkan kekhawatiran bagi seluruh masyarakat dunia. Berikut ini berita perang Rusia-Ukraina yang paling banyak menyita perhatian dunia. Stok rudal dan senjata mutakhir Rusia habis, Ukraina sebut menang perang 48 jam lagi. Perang Rusia-Ukraina memakan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, baik tentara maupun rakyat sipil. Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasil Hamyanin mengatakan, Rusia harus membayar mahal invasi yang dilakukan ke Ukraina. Setidaknya 20 miliar dolar Amerika Serikat per hari merupakan harga yang harus dibayar Rusia akibat perang di Ukraina. Vasil mensinyalir Rusia mulai melemah dalam upaya invasinya. Dia bahkan mengklaim Ukraina akan memperoleh kemenangan dalam 48 jam lagi. Rusia di tengah kebingungan karena rencana sebelumnya untuk memenangi perang dengan Ukraina paling lama 3 hari. Nyatanya, tentara Rusia tidak menguasai satupun kota besar di Ukraina selama 12 hari perang berlangsung. Katanya, Selasa, tanggal 8 Maret tahun 2022. Menurut Vasil, dalam waktu 3-4 hari sumber daya industri pertahanan Rusia akan habis, stok rudal dan senjata mutakhir pun habis. Sementara untuk produksi di stop karena kekurangan komponen dari Eropa dan negara-negara maju. Rusia, kata dia, kekurangan suku cadang, komponen dan sumber daya alam. Rusia memiliki dana tetapi senjata dan sumber daya industri tidak lagi ada. Satu-satunya harapan Rusia ingin Ukraina menyerah. Namun, Ukraina akan bertahan dan kemenangan Ukraina sudah dalam hitungan jam. Yang penting bertahan kisaran 36-48 jam lagi, ungkap Vasil. Dia menambahkan, perang tak berperi kemanusiaan cepat atau lambat pasti akan berakhir. Lebih cepat lebih baik. Karena itu, saat ini adalah waktu yang tepat untuk setiap negara mengambil tindakan nyata. Setidaknya, menyatakan posisi secara tegas. Jangan diam, tutupnya. Dua bisnis tentara swasta meningkat selama perang Rusia-Ukraina, bayarannya fantastis. Serangan militer Rusia ke Ukraina membuka peluang bisnis besar bagi perusahaan militer swasta, Private Military Contractor, PMC, yang melihat peningkatan permintaan dalam beberapa hari terakhir. Sebuah iklan yang diambil dari laman ketenagakerjaan Silent Professionals mencari mantan tentara yang bersedia pergi ke Ukraina, menjanjikan bayaran besar hingga 2.000 dolar Amerika Serikat, sekira 28,7 juta rupiah, per hari ditambah bonus untuk membantu menyelamatkan keluarga dari konflik di negara itu. Permintaan untuk jasa seperti ini tumbuh di tengah perang di Ukraina dengan kontraktor militer swasta di Amerika Serikat, AS, dan Eropa mengatakan mereka melihat peluang untuk berbagai misi mulai dari ekstraksi hingga pengiriman bantuan logistik. Pakar PMC Robert Young Pelton mengatakan kepada BBC bahwa saat ini ada permintaan besar untuk kontraktor swasta di Ukraina. Namun, di sisi lain, permintaan untuk pekerja keamanan berbayar, banyak dari mereka mantan tentara dengan kemampuan untuk bertarung dan membunuh, di tengah-tengah perang memunculkan potensi terjadinya kesalahan dan kekacauan. Sukarelawan Barat yang bergabung untuk ikut bertempur di Ukraina diperkirakan akan mendapatkan bayaran yang sama dengan tentara Ukraina, sementara uang besar ditawarkan oleh PMC dan layanan keamanan swasta seperti yang diiklankan di laman Silent Professionals. Platform rekrutmen itu tidak akan mengungkapkan siapa yang memasang iklan tersebut, tetapi menurut Pelton, kontraktor disewa untuk antara 30.000 dolar Amerika Serikat dan 6 juta dolar Amerika Serikat, sekira 430 juta rupiah dan 86 miliar rupiah, untuk mengeluarkan orang-orang dari Ukraina. Jumlah yang lebih tinggi ditawarkan untuk seluruh kelompok keluarga yang ingin pergi bersama dengan aset mereka. Perusahaan-perusahaan militer dan keamanan swasta telah ada selama beberapa dekade, tetapi didorong ke mata publik selama perang di Irak dan Afghanistan setelah 9/11, bekerja atas nama pemerintah barat dan kepentingan komersial. Pada puncak perang Irak, puluhan ribu kontraktor swasta, seperti Blackwater, beroperasi di sana. Tugas berkisar dari misi bersenjata seperti perlindungan konvoi untuk pemberian makan dan pasukan perumahan di pangkalan militer,
Blackwater menjadi terkenal setelah sejumlah insiden profil tinggi, termasuk kematian 14 warga sipil Irak ditembak mati oleh kontraktornya di Baghdad pada 2007. Di Eropa Timur, perusahaan swasta telah lama digunakan untuk melindungi orang kaya dan korporasi. Selama pecahnya Yugoslavia, sejumlah perusahaan juga dipekerjakan untuk membantu melengkapi, melatih, dan mengatur pasukan Bosnia dan Kroasia, semua dengan bantuan dari pemerintah AS. Sulit untuk menentukan besarnya uang yang beredar di industri ini, namun sebuah laporan dari Aerospace dan Defense News menemukan bahwa industri militer dan keamanan swasta global akan bernilai lebih dari 457 miliar dolar Amerika Serikat pada 2030, naik 2 kali lipat dari sekira 224 miliar dolar Amerika Serikat pada 2020. 3 AS beri lampu hijau ke negara-negara NATO pasok jet tempur ke Ukraina. Blinken berbicara setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak anggota parlemen AS untuk campur tangan dalam konflik yang sedang berlangsung dengan Rusia. Ditanya apakah anggota NATO dapat mulai mengirim pesawat ke Ukraina, Blinken mengatakan, itu sudah mendapat lampu hijau. Diplomat top AS itu kemudian mengatakan bahwa Washington sudah bekerja dengan pejabat Polandia untuk mengisi ulang setiap pesawat yang mereka kirim ke Ukraina, yang berarti AS akan mengganti setiap pesawat Polandia yang diberikan ke Kiev dengan pesawat AS. Mendukung pengiriman jet ke Ukraina menjadi jalan tengah bagi AS antara intervensi aktif di Ukraina dan pembalasan ekonomi murni terhadap Moskow. Pemerintah di Kiev tidak merahasiakan keinginannya agar AS melakukan intervensi militer. Sebelumnya, Zelensky mendesak anggota parlemen AS pada Sabtu, 5/3, untuk menegakkan zona larangan terbang di atas Ukraina. Tindakan seperti itu akan membuat AS dan sekutu NATO manapun yang bersedia berkomitmen untuk menembak jatuh pesawat Rusia, sesuatu yang secara eksplisit dikatakan Moskow akan dianggap sebagai tindakan perang. AS dan NATO telah mengesampingkan zona larangan terbang, dan berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak akan mengirim pasukan ke Ukraina. Namun, pengiriman jet tempur ke Ukraina sejauh ini tidak terbukti sederhana atau mudah begitu saja. Uni Eropa, UE, menjanjikan pesawat tempur ke Ukraina akhir bulan lalu, tetapi menghadapi 2 rintangan signifikan, yakni menemukan jet yang dapat diterbangkan oleh pilot Ukraina, dan kemudian menemukan negara yang bersedia mengirimkannya dari bandara mereka. Angkatan Udara Ukraina menggunakan jet MiG-29 dan Sukhoi Su-24, Su-25, dan Su-27 yang dirancang Soviet dalam peran tempur, dan dengan Su-25 yang digunakan oleh Bulgaria dan MiG-29 yang digunakan oleh Polandia, Bulgaria dan Slovakia, jet perlu dipasok dari negara-negara ini. Tak lama setelah pengumuman UE, Polandia menyatakan bahwa mereka tidak akan mengirim jet ke Ukraina atau mengizinkan bandaranya digunakan untuk pengiriman. Bulgaria dan Slovakia kemudian menyatakan bahwa mereka tidak akan mengambil bagian dalam kesepakatan apapun, yang secara efektif mematikan rencana pasokan senjata UE. Namun, pernyataan Blinken pada Minggu, 6/3, menunjukkan bahwa rencana tersebut mungkin telah dihidupkan kembali, tetapi oleh AS dan Polandia daripada UE. Blinken tidak memberikan indikasi seberapa cepat pesawat Polandia dalam perjalanan ke Ukraina, tetapi mengatakan bahwa diskusi antara Washington dan Warsawa berlangsung aktif. 4 miliarder AS, Rusia serang Ukraina, Perang Dunia III sudah dimulai. Invasi Rusia ke Ukraina berarti bahwa Perang Dunia III kemungkinan sudah dimulai. Demikian disampaikan miliarder Amerika Serikat, AS Bill Ackman. Pada Januari tahun 2020, saya mengalami mimpi buruk tentang potensi pandemi, tetapi semua orang sepertinya menganggap saya gila. Saya mengalami mimpi buruk yang sama sekarang, demikian kata Ackman dalam sebuah cuitan di Twitter pada Sabtu, tanggal 5 Maret tahun 2022. Perang Dunia III kemungkinan sudah dimulai, tetapi kami lambat untuk mengenalinya, tambahnya sebagaimana dilansir New York Post. Ackman, yang pekan lalu meminta pasukan AS untuk siap memasuki pertempuran, mengatakan, masih banyak lagi yang bisa kita lakukan sebelum kita memasuki perang panas dengan Rusia. Dia mengatakan AS dapat menghentikan absurditas membeli minyak dari Rusia dan mendanai perang, dan Eropa dapat mengikutinya begitu permintaan gas menurun di musim semi. Ackman meminta Washington dan pemerintah Eropa untuk mempersenjatai Ukraina dengan senjata canggih dan intelijen yang tepat. Ukraina dengan senjata dan sumber daya yang tepat telah membuktikan bahwa mereka memiliki apa yang diperlukan untuk memenangkan perang, kecuali dan sampai Putin menggunakan nuklir, katanya.
Alasan kami untuk tidak berbuat lebih banyak tampaknya adalah ketakutan kami untuk memprovokasi Putin. Akman menambahkan, namun, kami telah memprovokasi Putin dengan memberi Ukraina senjata yang memungkinkan mereka berhasil dalam perang ini. Dia mencap Putin sebagai orang gila, yang diizinkan untuk menduduki Georgia dan Crimea dengan sedikit tekanan. Dan aspirasinya semakin besar karena kami tidak melakukan apapun untuk menghentikannya, cuit Akman. Apakah kita sekarang akan membiarkan dia mengambil Ukraina? Kami berada di babak awal aspirasi global Putin. Dengan setiap kemenangan, dia berani mengambil lebih banyak. Ancaman nuklir tidak berbeda ketika dia mengambil negara berikutnya, apakah itu bagian dari NATO atau bukan, dan pada saat itu kita secara strategis lebih buruk. Presiden Biden, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Kepala NATO Jens Stoltenberg telah mengesampingkan penempatan pasukan di darat atau memberlakukan zona larangan terbang di atas Ukraina. Tetapi Biden telah berjanji untuk membela setiap inci wilayah negara-negara NATO dengan kekuatan penuh dari kekuatan kolektif kita. Dengan menetapkan garis keras hanya berdasarkan keanggotaan NATO, bukankah ini memberikan kekuasaan penuh kepada Putin untuk menyerang dan menaklukkan Swedia, Finlandia, Siprus, Irlandia, Austria, Malta, dan Swiss, dan negara-negara bekas Uni Soviet lainnya? Miliarder itu mentweet bahwa China berada dalam posisi unik untuk menggunakan pengaruhnya dan mengakhiri krisis di Ukraina. Satu-satunya cara optimis yang bisa saya lihat dari perang ini adalah agar China turun tangan dan menengahi gencatan senjata dan penyelesaian nyata, katanya. Dalam penyelesaian, Ukraina bisa setuju bahwa mereka tidak akan pernah bergabung dengan NATO. Rusia, pada gilirannya, dapat menarik diri dan sanksi dapat dibatalkan. Akman menambahkan, Putin menghormati dan kemungkinan takut China. China dapat meningkatkan dirinya di panggung dunia dengan membantu menyelesaikan krisis ini. Waktu semakin singkat sebelum lebih banyak lagi anak berusia 18 bulan meninggal. 59 negara pemilik senjata nuklir, Rusia dan Amerika Serikat kuasai 90%. Rusia dilaporkan memiliki hulu ledak nuklir terbanyak di antara 9 negara di dunia. Data itu dikeluarkan oleh Federation of American Scientists pada tanggal 23 Februari tahun 2022. Dalam laporan tersebut sebagaimana dilihat dari Al Jazeera, Rusia memiliki 5.977 hulu ledak, diikuti Amerika Serikat 5.428, China 350, Prancis 290, Inggris 225, Pakistan 165, India 160, Israel 90, dan Korea Utara 20. Totalnya adalah 12.705 hulu ledak nuklir. Dari data tersebut, Rusia dan Amerika memiliki lebih dari 90% hulu ledak nuklir di dunia. Ketika Rusia menyerbu Ukraina pada tanggal 24 Februari lalu, sebagian besar hulu ledak itu disebut-sebut berada dalam cadangan, dengan hanya sekitar 1.600 dikerahkan sebagai senjata tanah, laut, dan udara, seperti rudal dalam silo atau bom dijatuhkan oleh pesawat. Jumlah total senjata telah turun sekitar 80% sejak akhir Perang Dingin, dari sekitar 70.300 pada 1986 menjadi 12.700 pada awal 2022. Tapi itu masih dikuasai banyak senjata nuklir. Ada banyak diskusi tentang apakah itu berarti Rusia memiliki semacam mode nuklir pemicu bahagia, kata Hans Christensen, Direktur Proyek Informasi Nuklir di Federasi Ilmuwan Amerika. Sulit untuk menduga, jika pejabat Rusia diminta untuk duduk di sekitar meja dan seluruhnya mempertimbangkan berapa banyak senjata nuklir taktis yang dibutuhkan, murni berdasarkan rasional yang nyata dan strategis, saya menduga bahwa angka akan dengan cepat turun ke jauh lebih sedikit daripada hari ini, ucapnya. Christensen mengatakan Putin sering membuat kiasan ke gudang nuklir Rusia sebagai pertunjukan kekuatan. Pada 2015, dalam film dokumenter TV negara Rusia, Putin telah mempertimbangkan menempatkan pasukan nuklir Rusia waspada selama aneksasi Rusia Crimea setahun sebelumnya. Dia tinggal di gelembung yang sangat kecil, dan dia sangat paranoid. Dia bersedia melakukan hal-hal yang sangat tidak rasional, ujarnya. Lalu apakah Presiden Rusia Vladimir Putin punya alasan untuk mempertimbangkan menggunakan senjata nuklir? Menurut para ahli, dari sudut pandang strategis, tidak ada alasan bagi Rusia untuk menggunakan senjata nuklir. Tetapi mereka berkata Putin sendiri adalah sumber ketidakpastian terbesar. Elemen emosi dan kemarahan yang merayap ke dalam pernyataan Putin khususnya sangat mencolok, ujar Paul Hare, dosen senior dalam studi global di Universitas Boston. Biasanya kami telah mengaitkan gaya diplomatik Rusia dengan sejenis lakonik, hampir sarkastik, lanjutnya. Tetapi perang nuklir dirasa akan merusak kemenangan yang akan diklaim Putin di Ukraina.
China akan semakin khawatir dengan sikap Putin dan kemungkinan akan mendesaknya untuk memulihkan tatanan dunia perdagangan global dan investasi di mana kemakmuran China bergantung, jelasnya. Perang nuklir adalah mimpi terburuk China, lanjutnya.